Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia U20 lawan Timnas Thailand U20 yang berakhir untuk kemenangan Timnas Thailand U20 dengan skor 0-2. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa ini adalah rangkaian pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia U20 di ajang turnamen Seoul Earth on US Cup 2024 yang merupakan turnamen yang juga diikuti oleh Argentina, Korea Selatan sebagai tuan rumah dan juga tentunya Thailand. Artinya, di rangkaian pertandingan uji coba ini, para pemain diharapkan bisa mempertahankan chemistry di antara mereka dan juga bermain sesuai dengan konsep permainan yang diinginkan oleh sang pelatih yang dalam hal ini adalah Indra Safri. Dan seperti juga yang kita ketahui dalam pertandingan-pertandingan uji coba, maka tidak salah bagi seorang pelatih untuk melakukan rotasi di lineup. Yang bisa saja sebetulnya mengganggu chemistry di antara para pemain, tapi perlu dia lakukan rotasi di lineup untuk juga memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lain, untuk juga bisa membentuk skuad yang dalam, untuk juga bisa membentuk tim dengan materi pemain yang merata. Jadi jika di pertandingan tadi sore teman-teman bingung, loh kok ada banyak rotasi yang dilakukan oleh Indra Safri di lineup? Ya seharusnya kalian jangan bingung karena ini adalah pertandingan uji coba. Dan memang inilah momen atau kesempatan bagi Indra Safri untuk melakukan rotasi di lineup pada saat Timnas Indonesia U20 bermain di sebuah pertandingan uji coba. Karena kita tahu serangkaian pertandingan uji coba ini sangat penting bagi para pemain untuk bisa menyatukan visi dan juga tentunya misi mereka. Karena setelah ini mereka akan berjuang di babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Asia U20 yang rencananya akan diselenggarakan di China tahun depan. Jadi sangat penting bagi para pemain untuk bisa mempertahankan chemistry dan juga match fitness mereka. Dan kalau yang saya perhatikan dengan beberapa rotasi yang dilakukan oleh Indra Safri di lineup sedikit banyak mengganggu chemistry di antara para pemain kita. Maka itu tidak mudah bagi para pemain kita untuk bisa langsung nyetel atau istilah kerennya tancap gas. Seperti juga yang sebelumnya terjadi di pertandingan pertama lawan Argentina. Nah mungkin juga sekarang teman-teman bingung, kok Argentina bisa dikalahkan? Kok lawan Thailand kalah? Nah sekarang saya jelaskan, karena lawan Argentina para pemain kita tidak banyak melakukan kesalahan. Terutama tidak melakukan kesalahan di ruang pertahanan. Sehingga sangat sulit bagi para pemain Argentina untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya atau juga tentunya dalam mencetak gol. Tapi di pertandingan lawan Thailand tadi sore terlihat jelas beberapa kali para pemain kita sulit untuk keluar dari pressure para pemain Thailand yang memang dari menit-menit awal sudah bermain dengan tempo tinggi. Dan sepertinya para pemain Thailand menganggap pertandingan ini seperti pertandingan final. Padahal ini adalah hanya sebuah pertandingan uji coba. Dan memang mindset dari para pemain kita juga turun di pertandingan ini adalah untuk meraih kemenangan. Jelas adalah untuk meraih kemenangan. Karena kan mereka membela negara ya, mereka membawa nama negara. Tapi kan selain itu juga tentu mereka coba untuk bermain mengandalkan sebuah sistem. Nah apa sistem itu? Sistem itu adalah bermain umpan-umpan pendek, bermain umpan-umpan kombinasi, dan juga mengandalkan umpan terobosan untuk bisa yang pertama mempertahankan ball possession, yang kedua untuk membuka pertahanan dari Thailand. Dan itu tidak mudah dilakukan oleh para pemain kita karena yang pertama mereka coba untuk mencari bentuk irama permainan, dan yang kedua di pressing tinggi oleh para pemain Thailand. Mainnya agresif banget para pemain Thailand. Bukan berarti para pemain kita kendor, enggak juga. Para pemain kita memang coba untuk melakukan counter press tapi tidak bisa mengalirkan bola dengan baik. Karena memang para pemain kita tidak terpancing untuk bermain long ball passing, atau juga istilah kerennya tuh ya, terminologinya yang biasa dipakai adalah direct passing. Nggak mau para pemain kita. Jadi mereka mempertahankan konsep permainan. Yang sebetulnya tidak mudah juga bagi mereka. Karena para pemain dari Timnas Indonesia U20 ini tentu ingin agar bola itu cepat diberikan ke ruang pertahanan dari Thailand. Tapi jika mereka mengubah style of play, ya bisa juga nanti untuk kedepannya permainan dari Timnas Indonesia U20 ini tidak akan rapi seperti biasanya. Jadi memang mau tidak mau para pemain diminta untuk bersabar. Tapi tidak mudah, maka itu Indonesia tuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau yang saya catat tadi melewati menit ke-25 untuk bisa mendapatkan sedikit banyak irama permainan. Sama seperti di pertandingan pertama lawan Argentina. Jadi memang tidak mudah bagi para pemain untuk bisa bermain dengan level konsistensi yang diperlukan. Apalagi jedanya nih atau waktu recovery-nya kan singkat banget. Ya kan baru saja kemarin lusa kan bermain lawan Argentina. Terus hari ini sudah harus bermain lagi lawan Thailand. Ini kan dua lawan yang kuat. Meskipun ya beda kelas. Argentina itu kan Amerika Selatan,
Kita tahu tim yang memang jauh lebih kuat ya. Kalau Thailand ini kan di kawasan ASEAN, tapi kan di kawasan ASEAN selain Indonesia ya Thailand juga adalah tim yang kuat. Buktinya kan mereka juga bisa lolos ke pertandingan final Piala AFF U19 lalu kan, yang mereka dikalahkan oleh tim kita dengan skor 0-1 dan tampaknya mereka ingin revenge, ingin balas dendam gitu. Maka itu permainan mereka super agresif. Tapi ya bagusnya para pemain kita tidak banyak yang terpancing, itu sangat penting. Emosi itu harus dijaga. Ya meskipun saya melihat Mufdi itu kalau nggak salah tuh terpancing juga tuh emosinya kan, pemain pengganti yang masuk di babak kedua. Sebetulnya nggak perlu juga, saya juga jelaskan pada saat saya siaran kan tadi di Indosiar. Nah bahkan saya belum mengganti kemeja saya nih, saya baru sampai rumah langsung saya memutuskan untuk membuat konten ini. Jadi yang saya melihat kesulitan bagi para pemain kita itu untuk keluar dari pressure. Dan juga yang kedua, pada saat mereka memberikan final pass, pada momen mereka sudah bisa membuka pertahanan dari Thailand. Jadi ini memang PR yang harus segera nih ya dibenahi oleh para pemain. Jadi mereka harus bisa lebih tenang lagi dan lebih pas lagi menunggu momen untuk bisa memberikan final pass. Kalau enggak, ya mau bazir juga jumlah crossing atau umpan terobosan yang mereka berikan. Padahal dalam hal mempertahankan possession, dalam hal membuka pertahanan dari Thailand, timnas kita itu bermain dengan sebuah sistem. Kalau para pemain Thailand, jika teman-teman perhatikan, lebih banyak mengandalkan skill individu mereka dan juga kecepatan mereka. Bahkan mereka itu kan bisa mencetak gol hanya karena kesalahan. Dan inilah yang memang harus dicatat oleh Indra Safri. Artinya dia juga harus mengingatkan kepada para pemain pada saat mereka menguasai bola di dalam kotak penalti, jangan coba untuk bermain cantik. Jangan bermain dengan banyak gaya pada saat menguasai bola di dalam kotak penalti. Jadi saya agak kaget tuh. Ya kan ada blunder yang dilakukan. Saya lupa nama pemainnya tuh siapa tuh. Saya lupa, HP saya gak di sini ya. Kalau nggak salah nih pemain yang dimainkan tadi saat Indra Safri itu melakukan rotasi. Nah jadi siapa? Syafal ya kalau nggak salah. Coba just kasih handphone papa. Coba di belakang. Nah jadi pada saat memang ada rotasi yang dilakukan oleh Indra Safri, itu phone-nya di belakang lagi di charge. Belakang itu. Ya lagi di charge. Jadi pada saat lagi dilakukan rotasi, nah sorry saya lupa. Coba cepetan just. Kalau nggak nanti teman-teman nggak sabaran juga. Tunggu. Gak apa-apa yuk masuk kamera. Ini kan juga fan timnas dan juga fan Persib. Nah ini masuk kamera nggak mau. Nah itu dia, tuh Mr. Jas. Nah jadi memang tadi, nah ini kan saya dapat line up-nya. Nah sorry saya lupa. Nah betul Syawal, tadi saya mau ngomong Syawal. Nah Syawal ini yang melakukan kesalahan kan pada saat dia coba untuk memberikan bola kepada Donitri di dalam kotak penalti. Padahal beberapa menit yang lalu tuh Kadek Ariel langsung menghalau bola. Jadi memang inilah pelajaran yang perlu diambil oleh Syawal. Dia tidak boleh coba untuk bermain cantik di dalam kotak penalti. Sayang banget. Kalau nggak tuh Thailand sulit banget menciptakan peluang. Maka itu kemudian pemain mereka tuh, pemain bernomor punggung 7 tuh, ya kan bisa memberikan umpan kepada Kaylen Ryan yang mencetak gol. Kalau nggak, mereka sulit banget menciptakan peluang. Setelah itu perlahan-lahan timnas Indonesia mulai mendapatkan irama permainan. Walaupun finishingnya juga tidak begitu baik karena shooting-shootingnya agak lemah. Tapi saya melihat peran dari Tony Firmansyah cukup baik. Dia coba untuk ikut terlibat dalam proses serangan. Kalau enggak, Ragil itu seperti musafir saja, berjuang sendirian, sangat sulit. Dan di babak kedua, pada saat ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh Indra Safri, baru kita melihat timnas kita bermain jauh lebih rapi dengan tempo tinggi. Nah, babak kedua itu sebetulnya terlepas dari Thailand mencetak gol, tapi keseluruhan itu milik Indonesia. Thailand selain bisa mencetak gol itu kan, yang dari mereka momen counter, mereka hanya bisa menciptakan satu lagi peluang dari set piece yang bisa di-save oleh Tovani, penjaga pengganti yang masuk kan di babak kedua kan. Tapi Indonesia berkali-kali bisa membuka pertahanan dari Thailand. Cuma sangat disayangkan di babak pertama, para pemain Indonesia tuh lebih banyak melihat bola daripada melakukan pressing kepada para pemain Thailand di lini tengah. Karena dengan lebih banyak melihat bola, dengan lebih banyak menunggu di belakang atau sepertinya mendekati kotak penalti, nah itulah yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Thailand untuk membangun serangan. Seandainya di pressing, melakukan counter pressing, nah mungkin para pemain Thailand akan sulit untuk menguasai bola begitu lama. Tapi di babak kedua ada counter pressing, ada pressing tinggi, maka itu para pemain Thailand dipaksa untuk bertahan saja. Tapi lagi-lagi final pass-nya itu yang tidak begitu akurat, sehingga sulit sekali untuk menciptakan peluang. Meskipun saya melihat Kamara yang mainnya bagus, Meshal luar biasa. Hanya satu aja kesalahan passing dia lakukan, selain itu dia intercept dan penghalauan bolanya baik. Jadi pada saat Meshal, Iqbal dan juga Kadek Ariel bermain, solid sekali pertahanan kita. Buffon ngotot, Donitri ngotot, Tony Firmansyah luar biasa, dan Jidabin sangat disayangkan ya, dia harus ditarik keluar karena cedera. Kita harapkan tidak serius, mainnya juga bagus, dan Arli juga mainnya bagus. Dan setelah itu kita melihat juga kan, itu ada gesekan juga antara para pemain Thailand dan Indonesia. Ya inilah emosi pada tinggi nih.
Padahal ini pertandingan uji coba, tapi para pemain Thailand, waduh, mainnya keras banget ya. Dan saya bingung juga tuh gol kedua, itu kan pemain kita saya lupa tuh ya siapa ya, itu kan terkena wasit. Kalau itu gak bertabrakan dengan wasit, bola sudah didapat itu. Makanya karena memang bertabrakan dengan wasit dan wasit juga tidak coba untuk menghindar, ya bola ternyata diambil oleh pemain Thailand yang bisa melakukan counter attack dan mencetak gol. Dan oke, memang Thailand menang dengan skor 0-2, tapi bukan berarti timnas kita bermain buruk, enggak juga. Terlepas dari kesalahan dilakukan di lini pertahanan, dan juga beberapa kali ada kesulitan untuk bisa memberikan final pass, terutama pada saat sudah memasuki ruang pertahanan dari Thailand. Tapi secara keseluruhan kita melihat konsep yang coba dipertahankan oleh Indra Safri ini bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Dan memang yang kita harus melihat itu nanti ke depan. Jangan juga cuman kita menjadikan pertandingan-pertandingan uji coba sebuah patokan, walaupun bisa menang lawan Argentina, udah bagus. Tapi kan di match ini ada rotasi lagi yang dilakukan ya. Jadi itu sedikit banyak mengganggu chemistry, meskipun pemain seperti Ananda Simon, Ragil dimainkan dari awal dan juga Marcelinus. Tapi kan kita lihat mereka lebih baik pada saat mereka masuk sebagai pemain pengganti lawan Argentina. Jadi memang dari segi kedalaman skuad, Timnas Indonesia U20 belum punya yang namanya kedalaman skuad. Nah, inilah yang akan coba dibentuk oleh Indra Safri. Jadi saya pikir kita tidak perlu berkecil hati dan jangan juga kita menghina ataupun menghujat para pemain dari Timnas Indonesia U20 karena mereka betul-betul berjuang dan mereka coba untuk bermain sebaik mungkin agar mereka bisa membentuk irama permainan mereka sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh Indra Safri. Dan sebelum saya menutup konten ini, anak saya Jas tadi yang teman-teman juga sempat lihat ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B sehingga hari ini channel YouTube Triple B telah menembus 1 juta subscribers. Nah, ini dia. Halo teman-teman, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ke channel kita ya. Dan bukan cuma yang subscribers baru, yang dari dulu juga ya. Dari 10.000 subscribers, terus 100.000, 500.000 dan sekarang 1 juta. Karena mereka semua sudah jadi bagian dari sejarah channel kita ini. Iya betul. So tadi kamu nonton Timnas Indonesia U20 kalah gimana tuh? Iya, sedih sih, tapi gak apa-apa, mereka bisa bangkit lagi. Bisa dong, ya bisa. Kan ini kan pertandingan friendly match ya. Kalau friendly match kalah, ya palingan mereka bisa belajar dari kekalahan ini ya. Tapi nanti di kualifikasi Piala AC gimana menurut kamu chance-nya? Bisa optimis. Optimis, kita harus optimis dong, oke? Jadi terima kasih banyak teman-teman telah menonton konten ini dan kita jangan berkecil hati, masih ada match terakhir lawan Korea, kita lihat nanti performa dari para pemain kita. Dan Just silahkan kamu bisa closing konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.